Selalu ada hikmah. Balik lagi kita ambil hikmah dari Kang Asep nih narasumber kita. Yang tadi kita udah cerita, Masya Allah beliau bahkan pernah ngebantu saudara-saudara kita yang kena HIV AIDS. Terus selain yang HIV AIDS, pernah lagi nemenin pasien yang sakit apa aja? Random sih, tapi yang lebih banyak berkesan kalau pasien yang cancer. Yang cancer ya. Kalau yang cancer itu kebanyakan yang udah sepuh-sepuh gitu atau masih ada yang muda-muda juga Random sih? aja sih, ada yang muda. Pernah ya seorang Pak Ustadz juga. Iya, Iya, sampai ke wafatnya nemenin. sampai ke wafatnya 5 hari 5 malam saya nemenin beliau sih. Biasanya kanker apa? Eh, Paling banyak yang ditemuin kalau dalam kasusnya Kang Asep? kanker ganas sih. Yang ganas. Itu berarti yang udah kemo, yang udah rontok semua Enggak kemo rambut juga, gitu jadi ya? emang telat pengobatan juga sih. Karena biasanya dari pelosok itu biasanya sebelum ke medis ke alternatif dulu. Kebanyakan sih seperti itu. Iya, jadi ke medis ketika udah mentok, buntu nggak sembuh-sembuh, jadi terakhir. Baru ke medis. Heeh. Sampai Selain juga karena biaya nggak sih akhirnya mereka? ada juga yang terkendala di biaya gitu. Terus kalau misalkan akhirnya mereka benar-benar terkendala biaya, bahkan juga berobat segala macam nggak sanggup, mereka kebanyakan biasanya larinya kemana? Termasuk ke ini yang Respect Peduli ini ikut Iya. bantu juga. Karena kita juga cari alternatif lain gitu, kayak bantu-bantu misalkan sebisa kita kayak ngajuin dana ke siapa gitu. Oh, Kayak orang-orang ke yang Basnas, ke Basnas kayak seperti itu. atau yang ya orang-orang yang dititipi harta ya di luar Iya. sana ya, Masya Allah. Terus akhirnya suka dukanya selain itu jadi caregiver apa aja nih sejauh ini? Pernah nggak ada yang pasiennya udah sama dianya yang ditolong tapi malah dianya yang marah-marah, nyebelin gitu? Sering. Gimana ceritanya? Dia Ya, suka apa? Dimaki-maki gitu kan? iya, karena mungkin dari ya misalkan ya kita juga manusiawi ya, kayak telat. Dia udah datang duluan terus kita agak telat gitu, kayak gitu sih. Tapi Terus dia ngerasa kamu ya udah saya bayar malah telat ini. tapi Ada tidak aja ya? pernah menyudutkan atau menyurutkan kita gitu untuk tetap bertahan. Kadang ada yang mereka marah-marah, tapi tetap saya biarkan gitu. Malah saya ngasih peluang untuk ayo keluarkan unek-unek aja gitu. Gak apa-apa ya, sampein Iya. aja ya, jangan ditahan-tahan. Karena sebenarnya yang sakit itu ya selain butuh ditemani, butuh teman curhat sih. Iya, kadang mereka ngerasa sendiri. Iya. Mereka juga nggak minta pengen sakit. Betul sekali. Udah gitu tahu-tahu yang harusnya mungkin mereka ngarepin dampingin malah tidak ada. Iya, Jadi ngerasa kehilangan juga. Akhirnya yang dampingin malah ya Kang Asep. Ya alhamdulillah. Terus selain itu ada berapa ya pasien yang istilahnya ditemenin sama Kang Asep sampai benar-benar meninggal dunia? Tidak terhitung juga Sudah sih. terhitung. Sampai ke ngurus dimandiin di makamin gitu, itu mah udah bukan. Atau Kang Asep pernah sampai dampingin? Ikut juga. Kalau yang medannya sekiranya dekat, itu saya ikut juga. Karena biasanya kalau misalkan mereka meninggal, saya pun ikut kalau satu medan kayak gitu. Dan uniknya tadi Kang Asep ini juga cerita bahwa nggak pernah takut ketularan, mereka nggak tahu sakitnya apapun, nggak pernah takut ya? Nggak pernah. Waktu COVID juga Terus-terusan aja. terus-terusan aja dampingin. Bahkan nggak pakai masker, nggak pakai APD. Iya. Ih mantap. Tapi nggak pernah kena COVID? Alhamdulillah nggak. Aman. Atau pernah nggak ada kejadian ketularan penyakitnya pasien? Alhamdulillah sih nggak ada. Enggak ya. Padahal setiap hari justru bersinggungan sama yang mungkin yang mereka yang sakit, yang gimana. Yang Cuma agak riskan itu yang di kayak TB sih sebenarnya. Oh, tuberkulosis. Iya, karena itu penyebarannya cepat banget kan. Iya. Tapi orang-orang rumah juga sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah sehat. Tapi Bapak juga pernah kayak pengobatan TB 1 tahun. Yang itu jadi sambil ngurus yang lain, saya ngurus orang tua juga. Padahal Bapak nggak ngerokok sih. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada salah satu pasien-pasien yang banyak itu tadi TB ya? Iya, TB. Atau kan mohon maaf ya, ada juga orang-orang yang mungkin bandel, kayak misalkan udah tahu penyakit tapi masih terus dilakuin, yang pada ngerokok itu. Paman, tapi udah meninggal 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Sakit apa itu? TB juga. TB juga. Iya. Perokok aktif dia. Ya terlepas takdir di tangan Allah ya. Tapi suka ketemu nggak sama yang bandel, udah jelas-jelas dia itu lagi sakit tapi tetap aja mau ngerokok? Sering.
Sering, banyak ya. Terus kita Gimana tuh marahin juga. ngingetin? Kita marahin juga. Ya Gimana? mereka Coba Kang, ini menerima. ngomongnya pelan kayak gini, cara marahinnya gimana? Coba gitu. Aing. Ya paling saya kembalikan lagi kalau lagi jengkel sama mereka itu, lu mau kayak gini aja ya udah terserah. Heeh. Lu yang ngerasain bukan gua gitu. Tapi untuk apa lu berobat yang sepanjang itu tapi lu tetap ngelakuin itu. Ngomong kayak gitu. Tapi dia kadang nangis. Kesel juga ya. Iya. Insya Allah, sama-sama nemenin mereka. Bisa inilah perjuangan beliau ya sebagai caregiver. Masih banyak lagi yang bakal kau obrolin dengan beliau. Kita ambil hikmahnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.